Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan laporan simulasi jaringan komputer dari studi kasus jaringan yang telah saya buat, yaitu studi kasus jaringan di sekolah saya dahulu, yaitu SMK Katolik Santo Yusuf Blitar. Oke, sebelum masuk ke simulasi, sedikit dulu tentang sekolah saya. Lebih tepatnya apa yang saya lakukan ya. Di sini saya mencoba untuk mereplika jaringan komputer yang ada pada sekolah saya dahulu. Sekolah saya dibagi menjadi 2 tempat. Nah, pada praktikum yang telah saya buat ini, saya menggunakan skema jaringan dari gedung sekolah utama. Gedung utama terdiri dari bangunan 3 lantai, kemudian ada ruang kelas, ruang guru, bengkel, ruang administratif sekolah, dan lain sebagainya. Namun pada bangunan 3 lantai terdapat di lantai satunya terdapat ruang kelas, kemudian di lantai 2 terdapat ruang kelas dan juga ruang administratif, kemudian ada ruang kepala sekolah dan ruang BK serta tata usaha. Di lantai 3 terdapat lab komputer, ruang jaringan, dan aula besar. Nah, kemudian dari hasil replika yang telah saya kerjakan, saat saya lihat lagi, ternyata perangkat-perangkat yang saya gunakan di Cisco Packet Tracer adalah sebagai berikut, yaitu 5 buah switch, 4 PC server, 4 buah access point, kemudian ada 2 router, 4 printer jaringan. Ini printer yang terhubung ke jaringan, kemudian ada 1 buah repeater dan beberapa laptop, PC, dan HP yang masing-masingnya adalah ilustrasi dari HP atau laptop milik siswa dan guru yang terhubung ke jaringan. Nah, kemudian lanjut ke skenario percobaan. Nah, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan beberapa percobaan yang meliputi percobaan transfer file menggunakan FTP server, uji coba web server, kemudian mengamati jalannya PDO lintas jaringan, dan beberapa lainnya seperti gambar berikut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dibagi menjadi lantai 3 terdiri dari 3 lantai ya. Lantai 1 ada ruang kelas. Nah, ruang kelas yang di sini adalah yang berada tepat di bawah ruang BK dan ruang kelas lantai 2. Kemudian ruang kelas di sini adalah yang berada di bawah ruang Gapsek, TU, Secret, dan aula. Nah, kemudian di sini sebenarnya ada lapangan. Cuma untuk meringkas gambar, jadi untuk ruang guru agak saya pepetkan ke bangunan berlantai 3. Skema di atas menggunakan perangkat yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi dengan konfigurasi sebagai berikut. Lantai 3 pertama ada ruangan jaringan. Di sini web server, FTP server, dan DNS server berada pada jaringan yang sama, yaitu 875610.0. Sedangkan DHCP server berada pada jaringan 10.10.10.0. Selanjutnya router 1 menghubungkan web FTP dan DNS server menggunakan alamat 727272.2. Dan router 2 yang menghubungkan DHCP server ada 727272.3. Kemudian selanjutnya ada lab komputer. Alamat IP pada lab komputer saya atur secara DHCP dengan jaringan 192.168.10.0. Tiap-tiap PC terhubung pada switch, dan switch terhubung ke router 2 dengan alamat 10.10.10.3. Nah, lanjut ke lantai 2. Yang pertama ada ruang Gapsek, TU, dan Secret. Total di dalamnya ada kurang lebih 9 PC dan 3 printer. Untuk penempatannya seperti berikut ya. Di Secret ada 3 PC, 1 printer. Di TU ada 4 PC, 1 printer. Di ruang kepala sekolah ada 2 PC dan 1 printer. Kemudian untuk 3 ruangan ini menggunakan jaringan yang sama, yaitu 130.35.25.0.
alamat IP diatur secara DHCP. Namun untuk printer masing-masingnya saya atur secara statik agar alamat IP-nya tidak berganti-ganti. Kemudian ruang BK dan ruang kelas menggunakan jaringan WiFi dengan alamat 130.36.25.0. Alamat IP didapatkan secara otomatis dengan DHCP. Kemudian baik AP maupun switch terhubung langsung ke router 2, yaitu router yang terhubung ke DHCP server. Kemudian turun ke lantai 1 di 2 ruang kelas tadi, keduanya menggunakan akses WiFi dengan jaringan 192.168.72.0. Nah, untuk mengcover seluruh area, maka di sini saya beri 2 akses point masing-masing di sisi utara dan selatan. AP terhubung ke switch dan switch terhubung ke router nomor 2 yang terhubung ke DHCP server. Nah, untuk ruang guru karena jaraknya cukup jauh dari ruang jaringan, maka antara router 2 dan switch yang berada di ruang guru saya beri repeater. Namun di sini hanya saya beri 1. Tujuannya agar jalur jaringannya itu lebih kuat, lebih stabil. Menggunakan jaringan 130.37.25.0. Pada ruangan ini terdapat 1 akses point sebagai pusat koneksi untuk laptop dan handphone yang digunakan oleh guru. Keseluruhan alamat IP diatur secara DHCP, namun untuk printer yang ada saya atur dengan statik. Nah, kemudian untuk percobaan dan pengujian yang akan kita lakukan, pertama-tama kita melakukan yang simpel dulu, yaitu ping. Kemudian kita mencoba mengirimkan paket PDU. Kemudian kita cek konfigurasi web server sekaligus DNS server dengan menggunakan perintah nslookup dan mengetesnya di web browser. Kemudian kita yang terakhir uji coba FTP server dengan upload file dan download file. Oke, langsung saja kita menuju praktikumnya. Nah, di sini skemanya sudah saya siapkan. Kita lakukan ping dari jarak yang terdekat dahulu saja. Dari lab kita akan mencoba lakukan ping menuju ruangan di bawahnya. Nah, ini ke ruang kepala sekolah atau sebaliknya. Dari kepala sekolah kita akan melakukan ping kepada lab. Lab kita lihat 19.8 10.11. Kita buka komputernya Pak Kepala Sekolah. Kita ketikkan ping 9268 10 berapa tadi? 10.11. Tekan enter. Kita tunggu sejenak. Nah, setelah request timeout sekali, selanjutnya sudah muncul, ya cukup stabil ya, timenya di bawah 1 milisecond. Kemudian kita coba lagi yang agak jauh, yaitu dari ruang sekretariat. Sini kita akan melakukan tes ping ke laptop milik guru yang ada di bawah dengan alamat 372527. Tekan enter. Anggap saja ini dari staff yang ada di Secret mencoba menghubungi guru yang ada di ruang guru. Nah, sudah bisa dilihat bahwa ping berhasil dan berjalan. Oke, mungkin untuk tes ping, kita belum mencoba yang di sini. Mungkin smartphone di lantai 1 milik siswa kita coba yang luar sini aja.
ping server yang ada di atas, yang ada di lantai 3. Di sini ada FTP web DNS. Kita akan mencoba melakukan ping ke web server 8756.10.4. 8756.10.4. Bread. Kita tunggu. Ya, juga bisa dilihat bahwa proses ping juga berjalan ya. Jadi kurang lebih bisa dikatakan bahwa seluruh jaringan ini sudah terhubung satu sama lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan paket-paket PDU dengan masuk mode simulation. Kita di filternya ECMP. Nah, di sini kita mencoba yang dekat-dekat dulu aja. Kita mulai dari lab mengirim ke server. Kita klik next. Kita klik play saja biar secara otomatis. Kita mati. Dari switch masuk ke router. Kemudian dari router diteruskan ke DHCP server. Nah, di sini sudah diterima. Kemudian DHCP server mengirimkan reply, kembalikan balik ke switch dan diteruskan ke PC yang mengirimkan paket tadi. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba yang agak jauh ya, dari coba beda lantai, dari PC lantai 2 ke PC milik tata usaha. Ya cukup beda lantai lah. Kita klik secara otomatis. Kita mati. Dari PC ke switch, switch meneruskan ke router. Router tidak terkirim. Ya, kita coba ulangi sekali lagi ya. Kita delete dahulu. Kita ambil ke milik tata usaha. Oke, kita coba lagi. Sampai ke router. Kemudian ya berhasil. Karena tadi masih pertama kali mencoba ya. Dari router kirim ke switch, switch akan menentukan alamat IP yang dimiliki komputer yang memiliki alamat IP tujuan. Kemudian diteruskan ke komputer tersebut, mengirimkan konfirmasi, kembalikan ke router, ke switch, dan akhirnya sampai lagi ke PC yang mengirimkan. Kita delete dahulu, kita buat baru. Nah, karena ini masih dalam satu jaringan, kita coba lagi ke ini ke laptop milik siswa. Kita mati, ke switch, teruskan ke router, buffer full. Bentar, kita coba lagi. Dari PC ke switch, switch ke router. Sesampainya di router akan diteruskan ke access point. Nah, karena access point tidak tahu, maka akan dikirimkan ke semua. Setelah dikirimkan semua, PC yang memiliki alamat IP yang tujuan akan menerimanya. Nah, kemudian mengirimkan konfirmasi ke access point. Nah, dari access point akan dikembalikan konfirmasi tersebut ke router. Dari router akan diteruskan ke PC pengirim tadi. Oke, mungkin selanjutnya kita akan mengirim. Ini lumayan jauh dari PC lab menuju, karena saya anggap di sini juga akan sama seperti lantai 2. Kita akan mencoba ke tempat guru. Ini paling jauh, ujung ke ujung. Kita klik next.
sampai ke router. Oh ya, kita reset lagi. Oke, kita coba sekali lagi. Kita klik next, masuk ke switch, kemudian diteruskan ke router. Router akan mengirimkan ke repeater. Nah, sampainya di repeater akan diteruskan ke switch di ruang guru. Switch kirimkan ke access point. Karena access point tidak bisa menentukan mana alamat yang terdaftar, maka akan dikirimkan ke seluruh perangkat yang terkoneksi. Nah, namun hanya perangkat yang memiliki alamat IP tujuan yang akan mengirimkan respon. Coba kita klik next. Nah, betul kan? Respon dikirim kembali, diteruskan ke switch, naik ke repeater, repeater meneruskan ke router, router kembali ke switch dan kembali ke PC pengirim. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan menguji. Nah, di sini sebentar, kita delete dulu, kembali ke mode real time. Nah, konfigurasi DNS yang telah saya buat ini. Ya, di sini saya sudah menambahkan ftp.sekolah dengan detail alamat 8756.10.3 yang merupakan alamat IP dari FTP server, dan web, oh bentar, salah ketik, sekolah.com 8756.10.4 milik web server. Kita coba, oh enggak yang punya kekuasaan. Nah, di sini di PC Pak Kepala Sekolah kita coba melakukan ns lookup. Web sekolah.com. Kita tekan enter. Ya, cukup menunggu sejenak ya. Nah, sudah muncul, bisa dilihat dengan server setelah sekali timeout. Kemudian, nah di sini sudah muncul dengan nama websekolah.com, alamatnya 8756.10.4. Untuk memastikan agar lebih yakin, kita coba ke web browser. Di sini sekaligus kita akan mencoba konfigurasi web server tadi. Apakah akan muncul? Ya, sebelumnya saya tadi sudah melakukan sedikit editan ya kepada file index.html milik Cisco. Saya ubah sedikit-sedikit, sangat sedikit. Kita klik go. Ya, sudah muncul. Jadi saya tadi cuma mengganti atas ini sama bawah ini, udah nggak lebih. Oke, karena konfigurasi web sudah berhasil, selanjutnya konfigurasi FTP server. Nah, karena tadi FTP server antar PC dengan jarak terjauh, maka kita akan mencoba, oh ini paling jauh. Dari sini kita lakukan upload. Oh, bentar. Kita lihat dulu konfigurasi FTP user yang telah dibuat. Ya, saya sudah buat ini ya, ada beberapa user. Kita akan cukup menggunakan milik guru, dan nanti kita mencoba ambil dengan username guru juga. Nah, sebelumnya di laptop kita buat file, kita tulis saja kalimat sembarang. Ini merupakan file tes. Kita save dengan nama percobaan 1. Kita klik OK, close, kemudian masuk command prompt. Kita koneksikan ke FTP server dengan FTP, kemudian ketikkan alamatnya 8756.10.3. Kita masukkan username-nya guru.
kata sanjinya juga. Nah di sini untuk mengupload kita ketikkan put nama filenya tadi, percobaan 1.txt, kita tekan enter. Nah bisa dilihat bahwa file transfer sudah berhasil. Kita ketikkan untuk melihat directory. Nah di sini sudah bisa dilihat percobaan 1.txt. Kita close. Nah di sini kita coba lihat apakah berhasil atau tidak. Sama seperti tadi, kita koneksikan. Kita masukkan username-nya, kata sanjinya juga. Nah untuk mendownload menggunakan perintah get, kemudian kita masukkan nama file tujuan yang ingin di-download beserta formatnya juga. Kita tekan enter. Sudah, kita close. Kita masuk ke text editor, kita akan open. Nah kalau di sini sudah ada nama file yang di-download tadi, berarti FTP server bisa dikatakan sudah berjalan. Tapi untuk memastikan kita buka filenya apakah, nah juga sama ternyata. Nah, oke, kurang lebih demikian apa yang bisa saya tunjukkan. Mungkin apabila terdapat kekurangan maupun masukan atau kritik akan saya terima dengan sangat terbuka. Demikian dari saya. Semoga di lain kesempatan kita masih bisa bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.